Samir audio. Bisa dicilik naik. Yo, Rita Najwa ya. Kalau ada yang join nanti diaktif aja. Kalau ada yang join nanti diaktif aja. Kalau ada yang join nanti diaktif aja lagi. Saya siap ngomong. Betul, soalnya anak-anak kan nggak bareng. Namanya lah. Ini nanti kembali ke sini diaktif aja. Iya. Nah, jumlahnya 32 bisa. Diaktif aja. Terus jadi biar kumpul dulu aja. Halo. Sebentar, tunggu, ayo. Tes. Belum walu, Cian. Iya. Luki Nina. Kameranya Luki kok nggak ada. Di murid jenengan sing di Adika iki. Adika. Iya. Adika. Kelas piro? 8 kelas. Kelas berapa? Kok kelas bisa kok? Hah? Jadi masih mau 3 ya? Ya, sing teko nang piro? Kelas sing siap mongko. Enggak, 4 iku. Nanti selawe 6 likur. Iki ya murid. Anak ngul ana sing ndak. Iki ya murid Rizki. Metune ya piye? Ayo Luki, Sally, Vero. Cici. Gadis, Raffi, Kakak, Widya, Parihan, ya, sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Kita dari belakangnya Bupre. Siapa? Malah kita. Kok jenengan nutik-nutik. Aku garah aku delok cacah iki. Baiklah, tambah ganteng-ganteng apa? Rambutnya gondrong kok enggak? Putih, tambah putih nang di rumah terus. Kok enggak ada ya linknya Bupre tadi di sini. Di mana? Kita belum bahasa Indonesia no. Oh, enggak sih kan. Kok ae? Saya tak ingat. Anak-anak linknya di grup bahasa Indonesia apa ya? Nah, sudah kirim. Sudah terkirim. Sih enggak ngerti. Kalau buka terus. Angger jawab nggih. Angger share apa nggih Bu ya. Baik, Pak. Di grup bahasa Indonesia. Delok. Hah? Masih 36, ayo yang lain. Masih 36. Malam ini ayo. 38, 40, 41, 43. Ya, lek delok anu, mbok ning ndi ngono lek delok lanjute. Ono lanjute jane. Ndi ya? Ngawur iki. Oh, iki lek kene lek. Lanjute ya. Ya. Nah, gini saya Romana ya, aku mau kirim tuh, Bay. Ini besok lo. Jajan, kami minta. Kamera aku enak sing wis saya belum masuk grup bahasa Indonesia. Lah wis gak apa-apa kok dadian kanca. Wis metu. Wong wis tak anu ayo.
Ini melase lho anu ping bolak-balik aku ora dimasukno ora. Nggih, Bu. 7F lho, aku karek 7F. Empat. Halo. Empat tujuh, Randita, Siva, Tegar. Ya. Bu, saya Rido. Aku Kan mana? Enggak apa-apa. Yang masa saya anak saya. Enggak apa-apa. Hebat Jarang ngomong jadi kita saya. Soalnya di pusat ini. Anu, Besok belajar. suruh masukkan temannya. Suruh masukkan namanya itu. Ya, masukin. Aku gak ngomong sampai tanganku dalam tangan. Ketahuan kan ya. Wah, mulai gila. Ini ada. Ganti anjir. Tahu mana? Udah muncul toh. Wah, jangan anjir. Mantap anjing. Itu PW. Posisi beda. Yo. Nah, ini minta masuk di grupnya itu yang Screen. Anjing. link-linknya. Ini apa? Kamu di? Wih, Maris. Dak, gimana? Woi. Nanti apa sekarang? Gimana caranya? Ini minta nanti apa sekarang? Sadarnya sampai sekitar orang kan. Sudah lupa yang Tak kira kan kamera bukan. kok gak apa-apa. Yang penting Caca iki wis melok kabeh. Iki lho Caca, Kak. Hari ini nih. Wis. Sudah jalan. Hilang. Ende. Posisi. 52. Nah, kok gurunya sama kita, Bu? Hah? Kalau masuk bisa masuk. Habis Ian. Siapa? Maju, neng, sumpah. Materinya mana? Materi enggak materi. Sudah. Hah? Dan Ya, lain. Nah, ini enggak. Iki loh, si asal ya. Nah, gitu batangan di full kan bukan Mana? Yang ini.
Sudah, kita mulai anak-anak ya. Kita mulai. Ayo anak-anak, coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Ya, di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Materi pokok bab 1 teks berita KD terakhir yaitu KD 4.2 menulis teks berita ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang baik. Amin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana anak-anak? Tetap ya, masih tetap bersemangat ya. Jangan lupa juga kita harus terus berdoa dan mematuhi protokol kesehatan agar wabah corona segera berlalu dan kita semua segera dapat menjalankan aktivitas secara normal lagi ya. Anak-anak, pelajaran daring kali ini kita menggunakan Zoom ya. Tentunya kalian sudah hadir semua ya. Di sini tadi ada 50 lebih yang hadir sudah. Ayo yang belum hadir segera hadir ya. Nah, materi yang kita bahas hari ini teks berita bab 1 ya. KD 42 menulis tentang berita. Di sini kalian diharapkan dapat menulis berita sesuai dengan pedoman dan langkah-langkah menulis berita. Berikut ini disajikan contoh teks berita, pedoman dan langkah-langkah menulis berita. Coba kalian baca dan pahami materi-materi di bawah ini. Nah, di sini ada langkah-langkah penulisan berita. Yang pertama, menentukan topik ya. Menentukan tema dan topik berita. Tema, misalkan tema kamu ingin apa? Menulis berita tentang tema apa? Pendidikan, apa olahraga, apa kesehatan ya, dan seterusnya. Topik itu adalah pokok permasalahan. Itu sama dengan yang ada di judul ya. Jadi harus yang terbaru topiknya itu terkini ya. Harus memang benar-benar fakta ya, benar-benar fakta. Menarik topik ya. Kemudian sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, menyusun pertanyaan dari unsur 5W. Setelah kalian menentukan tema dan topik, buat pertanyaan 5W plus 1A. Ya. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana terjadinya? Kapan? Ya. Kemudian apa? Ya, mengapa terjadi? Setelah 6 pertanyaan itu, kamu membuat daftar pertanyaan 6 pertanyaan. Kemudian kamu mendatangi narasumber. Ya. Narasumber itu harus yang terpercaya, harus yang benar-benar tahu tentang berita itu. Ya. Harus yang benar-benar terlibat dari ya dalam peristiwa tersebut. Setelah itu kamu berwawancara ya. Ayo berwawancara ya. Setelah berwawancara kemudian tulis pokok-pokok berita dari 5W plus 1H.
Ya. Setelah kamu mencatat pokok-pokok berita yang kemarin seperti kemarin ya, pokok-pokok berita. Nah, dari itu kalian dapat mengembangkan pokok-pokok berita menjadi sebuah berita yang utuh dan baik, ya. Tapi juga harus memperhatikan apa? Unsur kebahasaan dan strukturnya. Ya. Pada umumnya kita menggunakan apa? Piramida terbalik. Ya. Contohnya seperti ini, pedoman penulisan berita. Ini ya. Teras berita. Jadi yang paragraf pertama itu teras atau kepala berita. Ngapusi dulu sih, nggak bisa. Jadi dari pokok berita what, who, where, dan when itu kamu kembangkan menjadi satu paragraf sehingga menjadi teras atau kepala berita. Paham? Paham ya? Nah, setelah kamu sudah mengembangkan jawaban dari what, who, where, dan when, kamu membuat paragraf yang lain, yaitu yang disebut tubuh atau badan berita. Nah, badan berita itu terdiri dari jawaban why dan how, ya. Why itu apa? Why, Mengapa? why apa? Mengapa, ya, dan bagaimana itu kamu. Kemudian ekor berita itu tidak penting sebenarnya, ya, karena ya tidak harus ada, boleh tidak, ya, itu. Jadi hanya dua ini saja sudah cukup. Nah, sekarang contoh ya. Nah, ini contoh. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaan wawancara ya ini. Peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, sampai 6 pertanyaan. Kemudian pokok-pokok berita itu merupakan hasil dari kamu mencatat, ya, mencatat jawabannya. Yang kamu tulis adalah pokok-pokok berita berasal dari narasumber yang kamu datangi. Ya. Paham? Ya. Paham. Pokok-pokok berita ini dapat dikembangkan menjadi apa? Menjadi teks berita. Ya. Teks berita. Teks berita itu jadi dari 5-6 pertanyaan itu harus ada dalam paragraf tersebut. Paham anak-anak? Ya? Paham? Gimana? Ada pertanyaan? Sudah paham membuat berita? Paham? Paham. Nah, sekarang tugas. Nah, ini tugas kalian. Ya, tulislah sebuah berita bertema COVID-19 ya, tentang wabah corona. Perhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, sudah ya? Nah, Kerjakan di mana, Bu? nanti linknya ya, kamu buka lagi rekaman kemarin, ya, itu sudah ada, sudah terkirim semua toh linknya. Kerjakan di mana, Bu? Selamat mengerjakan. Sudah Pak Kunto? Kerjakan di mana, Bu? Di buku tulis atau di kertas cobaan, Bu? Ini.
Di buku tulis apa di folio Bu? Rekodnya. Ini loh, di. Ya, yang mana? Rekod dulu. Bukunya ada di folio Bu. Ini. Bukan.